channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bos Pengguna Pesugihan. Teman-teman semua merasa tidak sih, akhir-akhir ini kehidupan kita semakin berat? Ya, karena mencari kerja semakin hari semakin susah, banyak persaingan. Begitu pula kalau kita mau usaha sendiri, harus siap modal. Belum lagi persiapan yang lainnya jika mau berwirausaha. Nah, apalagi sekarang ketambahan permasalahan pandemi yang tidak ada habisnya. Rakyat susah, pengangguran semakin banyak. Pengusaha banyak bangkrut dan angka bundir pun semakin meningkat. Di cerita kali ini si penulis pun akan membahas sedikit cerita bos lama si penulis yang memilih bersekutu dengan iblis untuk mempermudah usahanya. Daripada lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Berlatar di tahun 2017 saat aku masih bekerja sebagai lead parkir. Di suatu sore HP ku berdering. Aku melihat ke layar HP, ternyata ada telepon dari ibu bos, si owner outsourcing jasa parkir. Halo Sel, saya perintahkan kamu untuk mengambil tanah yang ada di sekitar situ ya. Pokoknya tanah yang kamu ambil harus mewakili 4 penjuru mata angin, timur, barat, selatan, dan utara. Tidak perlu banyak kok, saya cuma perlu segenggam saja dan dimasukkan ke plastiknya menjadi 4. Jangan lupa, kamu harus tulis juga yang mana letak tanah bagian timur, barat, selatan, dan utara di masing-masing plastiknya ya. Awas loh, jangan sampai salah. Nanti malam saya ambil ke office. Kamu simpen tanah itu di bawah meja saya ya. Terima kasih, ucap ibu bos panjang lebar. Belum sempat aku berbicara, si ibu bos sudah terlebih dahulu menutup teleponnya. Karena aku cuma seorang bawahan, ya tanpa banyak tanya, saat itu pun aku tidak curiga untuk apa tanah itu diambil dan segera melaksanakan perintah si atasan. Kemudian aku mengambil masing-masing segenggam tanah dari 4 penjuru mata angin. Dengan bantuan Google serta aku masukkan ke dalam 4 plastik sesuai instruksi. Lalu keesokan harinya bosku ini telepon lagi. Sekarang tugasnya aku harus disuruh ke rumahnya dan mengambil barang untuk keperluan di office parkir. Sebenarnya aku yang bekerja lebih dari 2 tahun sudah sering sekali bolak-balik ke rumah si ibu bos ini untuk mengambil berkas atau sekedar mengambil peralatan parkir. Jadi pas waktu itu dia menelponku untuk menyuruh mengambil barang. Ya, aku tidak ada pikiran apa-apa saat itu. Setelah aku datang ke rumahnya, aku seperti biasa menunggu di depan gerbang rumah dia dan menunggu si ibu bos atau suaminya mengasih barang ke aku. Jadi bisa dibilang kalau aku mengambil barang tidak sampai masuk ke rumah. Marcel, tolong kamu masuk ke sini dulu. Ada yang mau ibu bicarakan nih, ucapnya dari dalam rumah. Aku pun sempat membatin. Tumben nih, atasanku menyuruh masuk ke dalam rumahnya. Ada angin apa ya itu orang? Gumamku dalam hati sambil melangkah masuk. Kemudian aku langsung dipersilakan duduk di ruang tamu rumahnya.
dan pemandanganku mulai bergerilya menjelajahi pemandangan dalam rumah si ibu owner yang mewah. Di situ ada banyak hiasan kristal mahal dan juga guci-guci cantik yang aku tafsir mungkin harganya belasan sampai puluhan juta rupiah. Kamu kok malah melamun sih? Begini ya, ibu menyuruh kamu masuk, sebenarnya ada yang mau ibu bicarakan nih sama kamu empat mata. Ucapan ibu bos seketika membuyarkan lamunanku. Lalu aku pun mengangguk dan langsung bertanya apa maksudnya mengundangku untuk datang. Ibu bos dengan sedikit terbata-bata menceritakan jika proyek kerjasama di building yang memakai jasa outsourcingnya dalam kurun waktu 2 bulan akan habis. Ia meminta bantuan kepada dukun untuk membantu usahanya secara tidak kasat mata, supaya para petinggi building bisa melanjutkan kontrak kerjasama tersebut. Ia pun sempat mengancamku untuk tutup mulut perihal yang barusan aku dengar, dan sekaligus memberikan perintah untuk memercikan air mineral berisi bunga kantil yang sudah dijambi-jambi oleh si dukun, tepat di 4 titik penjuru. Karena buru-buru agar cepat balik ke kantor, aku saat itu langsung bertanya, di mana air yang akan aku pakai untuk mempercikan ke 4 penjuru titik. Tapi si ibu bos malah menyuruhku untuk mengambil botol itu sendiri ke ruang khusus yang berada di sudut lorong rumahnya. Entah kenapa walaupun saat itu masih sekitar pukul 11 pagi, rasanya sinar matahari enggan masuk ke dalam ruang rumahnya, sehingga terasa lembab dan pengap saat aku berjalan menyusuri lorong sampai ke ruangan yang dimaksud. Ternyata ibu bos dari belakang mengikuti langkahku, dan saat aku berhenti tepat di depan pintu yang di sisinya ada payung berwarna hijau, seperti payung buat mantenan, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Lalu kemudian dia pun berkata, "Ini tempatnya, kamu masuk sini, ambil sebotol air mineral itu, dan tolong juga bersihin ruangan ini ya," ucap ibu bos itu sambil menyuruhku. Oh ya, bosku ini memang dari dulu tidak pernah ada pembantu yang menginap atau sekedar mencuci gosok pulang hari. Santer ada gosip kalau ibu bos ini rewel dan juga pelit. Jadi ART di situ banyak yang tidak betah. Sehari-hari dia ngandelin jasa laundry buat mencuci gosok baju keluarganya dan jasa goklin buat bersihin rumah. "Bu, serius nih, saya disuruh bersihin ruangan ini?" tanyaku sambil menunjuk ke pintu ruangan yang sepertinya masih dikunci. "Ya iyalah, makanya kan ibu suruh kamu ke sini. Sekalian nanti kamu pulangnya bawa tuh gulungan kertas untuk karcis parkir. Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya saya mau ruangan ini sudah rapi ya." Tutup pembicaraannya sambil menyerahkan sapu serta pengki untuk aku pakai. Baru saja pintu ruangan aku buka, aku disambut dengan wangi menyan dan bau-bau wangi minyak menyengat hidung. Semua dinding kamar itu dicat hitam, sehingga waktu aku menyalakan lampu ruangan pun masih terasa gelap dan bawaannya lembab. Perlu beberapa detik supaya mataku bisa fokus menjelajahi ke dalam ruangan tersebut. Aku pun sempat kaget ketika kakiku menginjak. Ada banyak ceceran abu dupa di lantai yang juga semua serba hitam. Pandanganku ke distrek dengan meja yang di atasnya penuh sesajen. Kopi, teh, susu, air putih yang kalau dihitung ada 7 gelas kecil, tempat bakaran menyan serta dupa, air dalam baskom aluminium yang berisi kembang setaman, dan terakhir ada buah-buahan segar ditambah kecil.
Seketika bulu kuduku langsung berdiri. Belum lagi ada semliwer angin yang meniup di daerah tengkuk leher. Aduh, sial, tiba-tiba merinding gini sih. Ampun Tuhan, tobat. Jangan sampai pulang dari sini aku dijadikan wadal pesugihan. Batinku dalam hati. Jujur saja pas aku membersihkan ruangan itu benar-benar tidak karuan rasanya. Berasa seperti ada yang ngeliatin. Kemudian aku buru-buru menyapu ruangan yang penuh ceceran abu dupa. Aku lap mejanya yang berdebu dan langsung aku mengambil botol mineral yang dimaksud. Pas terakhir aku mau mengepel di lantai itu. Dari sudut kamar jelas sekali di telingaku suara geraman semacam suara banteng 3 kali. Dan lampu ruangan berkedip-kedip. Aku yang takut langsung lari keluar kamar dan memanggil si ibu bos. Biasa itu penunggu rumah saya mau kenal sama kamu. Udah, lanjut lagi kerjanya sampai bersih ya. Ingat lo ya, jangan sampai ada ceceran abu di lantai. Jawabnya hanya datar. Padahal si ibu bos melihat dengan mata kepalanya sendiri. Aku lari ngos-ngosan karena takut. Aku saat itu sudah merasakan yang namanya takut maksimal. Belum lagi bete disuruh mengerjakan yang bukan pekerjaanku. Tapi balik lagi. Ya, aku melakukan saja selama aku digaji sama si ibu bos. Persis si Gabayan, aku balik lagi ke ruangan itu. Karena aku belum selesai mengepel lantai dan memastikan setiap sudutnya sudah bersih. Namun ketika baru saja aku mengepel lagi dan lagi, aku diganggu sama bayangan hitam besar yang tiba-tiba tembus tembok. Aku beristighfar berkali-kali, aku berusaha untuk positive thinking. Mungkin aku salah lihat karena sekelilingku juga akan serba hitam. Selang beberapa detik ada suara langkah kaki manusia yang kedengaran berjalan di dalam ruangan itu. Dan untuk kedua kalinya aku berlari lagi mendatangi si ibu bos yang lagi asik di depan layar monitor laptopnya. Bu, saya nyerah bu. Itu tempat apaan sih bu? Saya takut bu, rengekku sambil memelas. Ya udah, kalau kamu takut saya suruh Molly anjing peliharaan buat temenin kamu ya. Seketika ibu bos bangkit berdiri dan mengeluarkan Molly dari kandangnya dan menyuruh Molly mengikutiku. Molly yang memang anjing rumahan dengan setia menurut akan perintah si majikan. Setidaknya aku agak lega walaupun cuma ditemani sama seekor anjing. Aku pernah membaca di salah satu artikel, ternyata kucing dan anjing itu bisa mengusir setan. Dan benar saja saat aku bawa si Molly, hawa horor dan merinding di tengkuk pun hilang. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Segera aku buru-buru menyelesaikan pel lantai serta memastikan ruangan sudah bersih. Ketika aku mematikan lampu dan mau menutup pintunya, tiba-tiba Molly menggonggong keras berkali-kali dan masuk ke ruangan itu. Sontak saja mendengar hal tersebut, ibu bos datang menghampiri. Molly, out, no barking. Molly pun keluar dan si ibu bos sempat menatap tajam ke dalam dan terlihat bibirnya seperti berkomat kamit tidak jelas. Kamu tolong ya, jangan bicara sama siapapun. Si penulis satu perusahaan sama nyokap tapi beda divisi. Yang belum tahu cerita awalnya ada di cerita di guna-guna teman kantor. Aku pun hanya mengangguk dan langsung berlalu membawa termol setelah pekerjaan membersihkan ruangan selesai. Di perjalanan aku tidak berhenti untuk berdoa di dalam hati, meminta perlindungan kepada Tuhan. Takutnya aku akan dijadikan wadal. Sesampainya di tempat kerja, aku pun langsung mempercikan air dari si dukun.
di 4 titik yang sama saat aku mengambil tanah yang disuruh sama si ibu bos. Singkat cerita, 3 hari kemudian di kantor penuh, ada banyak makanan, dan semua anggota parkir maupun staf ditraktir sama si ibu bos. Tumben ibu baik bener traktir kita. Ngomong-ngomong, ini kalau saya makan tidak akan ada pemotongan gaji kan bu? Tanyaku memastikan. Takut saja sudah kenyang makan, ujung-ujungnya malah masuk jadi kasbon. Ya enggak lah, memangnya saya sekejam itu ya? Haha, jawab ibu sambil tertawa. Ngomong-ngomong, ini saya traktir kalian dalam rangka perpanjangan kontraknya sudah keluar ya. Selamat ya, kalian tidak jadi di PHK karena saya masih ada kontrak kerjasama di building ini 2 tahun ke depan, ungkap ibu bos. Kemudian semua pun bersorak gembira mendengar kabar baik itu. Namun hanya aku saja yang tidak merespon apapun, karena aku merasa bersalah sudah membantu ibu bos ini berlaku curang dengan cara gaib. Singkat cerita, tidak lama kemudian aku mengajukan racing karena perasaan bersalahku. Dan tidak sampai 1 bulan aku pun menganggur. Aku diterima kerja di tempat lain sebagai SPV gudang. Nah, itulah pengalaman langsung yang si penulis saksikan. Ternyata ibu bos si penulis ini bersekutu dengan makhluk tidak kasat mata untuk memudahkan jalannya. Si penulis bekerja di perusahaan itu dari tahun 2014 sampai 2018 dan masuk kembali karena ada permintaan supaya aku bisa in-share di perusahaan tersebut dari tahun 2019 sampai 2020. Untuk di momen kedua kalinya si penulis bergabung, pernah disuruh melakukan hal yang sama. Tapi si penulis sudah berani menolak. Si penulis berdalih karena apa yang ia lakukan sama saja bersekutu dengan iblis dan juga tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Bos Pengguna Pesugihan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik dalam cerita ini. Dan semoga pula kita dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.